Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sharing mengenai keutamaan dan keistimewaan surah Yasin. Al-Quran adalah bacaan dan pedoman bagi seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Pernah kita mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Sebagai umat muslim pasti meyakini bahwa sebaik-baiknya bacaan bagi umat Islam adalah Al-Quran. Kenapa kita harus membanggakan bacaan selain dari Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan bahwa tidak ada tandingan bagi Al-Quran itu? Kalau kita menyatakan dan mengagung-agungkan bacaan selain dari Al-Quran, tidak takutkah kita dikategorikan sebagai orang yang mengadakan tandingan-tandingan bagi Al-Quran itu? Oleh karena itu, janganlah sampai kita mengagung-agungkan amalan-amalan yang lain di atas amalan Al-Quran. Meskipun amalan selain Al-Quran itu terbukti kehebatannya, keampuhannya, serta kemujarobatannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, agar kita semangat baca Al-Quran dan mengamalkan amalan dari surat Al-Quran, kita harus mengetahui fadilah atau keutamaan dari suatu surah yang akan kita amalkan. Karena dengan mengetahui fadilah keutamaannya, maka kita selalu istiqomah dan selalu semangat dalam mengamalkannya. Mari kita simak apa saja keutamaan dan keistimewaan dari surah Yasin itu. Banyak sekali manfaat yang terkandung dalam surah Yasin. Keutamaan bagi orang yang biasa membaca surah Yasin di antaranya: 1. Mati dalam keadaan syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi, seseorang bisa dikatakan mati syahid apabila sudah membaca surah Yasin 1 kali. Lalu ketika itu setelah baca surah Yasin pada malam itu ia meninggal. 2. Mendapatkan ketenangan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baca Al-Quran itu termasuk berzikir. Jadi apabila kamu rajin berzikir, maka kamu memperoleh ketenangan batin. Riwayat lain disebutkan bahwa membaca surah Yasin di pagi hari, seseorang akan memperoleh ketenangan batin hingga sore hari. Dan apabila seseorang membiasakan dirinya untuk membaca surah Yasin di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan hingga keesokan harinya. 3. Apa yang diharapkan berhasil. Ketika seseorang mempunyai hajat tertentu, baiknya baca surah Yasin 3 kali, 7 kali, atau yang lebih baik dan lebih ampuh lagi dibaca sebanyak 41 kali. Jika mau mengamalkan surah Yasin 41 kali, bisa dilakukan dengan sekali duduk. Bisa dengan berangsur-angsur atau dicicil dibaca 1 kali sehari selama 41 hari. Dengan niat satu hajat tertentu. Untuk agar selalu berhasil atau sukses dalam suatu pekerjaan yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara membaca surah Yasin di rumah sebanyak 25 kali. Termasuk keinginan untuk dapat bekerja sama di bidang bisnis besar dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan ataupun orang-orang yang bekerja dalam skala internasional. Sesuai dengan hadis riwayat Ad-Darimi yang menjelaskan bahwa
Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. 4. Diampuni dosanya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. 5. Meningkatkan keimanan dan pahala. Jika seseorang membaca surah Yasin dengan memahami artinya, maka orang itu akan memahami juga tentang betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lampau dalam membela Islam. Pastinya hal tersebut dapat membuat keimanan seseorang semakin bertambah. Selain itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, surah Yasin merupakan jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca surah Yasin akan diberikan pahala seperti 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi. 6. Memperoleh kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surah yang ada di dalam Al-Quran akan memberikan kebaikan. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk juga surah Yasin, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis, yakni siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan ke kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkotanya lebih baik dibandingkan dengan cahaya matahari di rumah-rumah yang ada di dunia. Kalaulah demikian itu, matahari berada di rumahmu atau dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini? Hadis riwayat Abu Dawud. 7. Dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rutin membaca Al-Quran termasuk surah Yasin juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya yaitu akan dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pastinya bagian dari kemuliaan untuk orang-orang yang membaca surah Al-Quran, juga menghafalkan Al-Quran ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 8. Memberikan syafaat di hari akhirat. Abu Umamah Al-Bahlili radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. 9. Jiwa jadi bersih. Dengan rajin membaca Al-Quran juga bisa membuat jiwa kita menjadi bersih. Hal ini dapat diibaratkan seperti bunga memiliki aroma harum. Pastinya hal ini bukan hanya keutamaan surah Yasin saja, namun juga berlaku untuk semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rutin membaca Al-Quran yaitu seperti buah al-trujah yang memiliki aroma wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar atau kurma, tidak memiliki aroma tapi rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik tapi rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah yang memiliki aroma wangi tapi rasanya pahit. Sementara perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Memberikan cahaya dalam kegelapan.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 11. Mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Daud. 12. Memudahkan keluarnya ruh pada orang yang akan meninggal dunia. Apabila dibacakan untuk orang-orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut, maka nyawanya tetap ada dan belum tercabut hingga datangnya malaikat Ridwan untuk membawakan ketenangan menjelang sakaratul maut. Sehingga seseorang yang dibacakan surah Yasin ini akan lebih mudah untuk wafat, ikhlas, dan tidak mengalami masalah. Sesuai dengan hadis yang mengungkapkan bahwa disunnahkan membaca surah Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Sesuai juga dengan hadis yang lain, membaca surah Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Demikianlah penjelasan tentang keutamaan dan keistimewaan surah Yasin. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kekuatan serta istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.